Shalom, umat berkemenangan. Di dalam Tuhan kita ada pagi ini oleh karena kasih dan setia Tuhan. Pagi ini saya ditemani satu anak muda, ya kita lihat luar biasa yang kita mau sharing pagi ini ya. Boleh tahu nama kamu, boleh say hello, say shalom sama umat Tuhan. Halo, shalom. Kenalkan, nama saya Timotius Tartutul. Saya dari Ambon dan sekarang sedang berkuliah di STT Betel Jakarta. Wow, haleluya. Kita rindu mau naikkan satu pujian, Timoti. Jiwaku merindukanmu. Haleluya. Jiwaku merindukanmu, Ya Allah yang hidup. ya Allah yang hidup. Haleluya, jiwaku haus kepada. Jiwaku haus kepadamu, Ya Allah yang hidup. ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu, Amin. sumber pengharapanku, Katakan penolongku. penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Amin. kepadamu, Amin. pengharapanku, Katakan penolongku. penolongku Yes. dan Allahku, Tiada yang seperti tiada yang seperti. penolongku. Penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Katakan penolongku. Penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Kami bersyukur Tuhan. Dan melalui pujian ini kami mau mengatakan bahwa jiwa kami merindukan Engkau, Allah yang hidup. Jiwa kami haus akan Engkau. Dan kami percaya, bersyukur kepadamu. Engkau sumber pengharapan, Engkau penolong, Engkau Allah. Dan tidaklah Allah seperti Engkau. Dan oleh sebab itu kami yakin dan percaya bahwa kami berpengharapan. Dan kami mau berkata kepada jiwa kami, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom umat Tuhan. Shalom Timoti. Shalom. Kita mau merenungkan firman dari Mazmur yang ke-43 ayat yang kelima. Nah, boleh saya tanya bagaimana menurut Timoti ini? Kalau dari Mazmur yang ke-43 ayat yang kelima kan berkata demikian. Saya boleh sampaikan ya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pemazmur mengatakan bahwa dia mengatakan pada dirinya, pada jiwanya, mengapa engkau gelisah, hai jiwaku? Apa sih kegelisahan seorang muda yang bernama Timoti? Oke Om, jadi saya ini berlatar belakangkan seorang anak pendeta
Wow. anak gembala. Ya. Puji Tuhan, Tuhan perkenankan saya untuk dilahirkan di dalam keluarga pendeta. Dan puji Tuhan juga dari kecil saya sudah dididik sedemikian rupa supaya hidup saya harus mencerminkan ayah saya yang adalah seorang pendeta. Nah, jadi begini, ketika saya masih kecil, sekitar umur 7 tahun, baru SD kelas 1, itu saya sudah harus bertindak atau berkata-kata, pokoknya melakukan sesuatu itu kayak benar-benar mencerminkan seorang anak pendeta gitu. Iya, Nah, apa sih yang mencerminkan seorang anak pendeta? Kayak misalnya nggak mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata kasar, nggak boleh berkelahi, pulang harus disiplin waktu, harus kerja. Nah, segala sesuatu itu harus dilakukan oleh seorang anak pendeta. Dan ketika aku ke sekolah, aku malah dikucilkan dari kelompok pertemanan aku di sekolah. Nah, karena itu aku kayak rasa, aduh kok gini ya jadi anak pendeta. Bagus sih jadi anak pendeta. Nah, kita lebih cepat gitu mengenal siapa itu Tuhan, mengenal firman Tuhan karena ayah saya adalah pendeta gitu. Tidak sama seperti anak-anak lain yang mungkin belum tentu mereka bisa mengenal firman Tuhan lebih dalam. Tapi dalam kondisi seperti itu, malah kamu merasa tertekan, jiwa kamu merasa bahwa ini suatu beban yang belum layak kamu pikul dan kamu tanggung. Ya, karena umur saya juga masih sangat kecil, masih 7 tahun, 8 tahun. Lantas pelajaran apa kalau dari konteks Mazmur pasal yang ke-43 ayat yang kelima ini, dalam jiwa yang tertekan itu, kira-kira pelajaran apa yang Timothy mungkin mau ambil atau mau bagikan bagi umat berkemenangan GB Victory pagi hari ini? Jadi ketika saya beranjak dewasa, saya mulai mengenali dan mengerti tentang ternyata hidup sebagai seorang pendeta itu harus kayak gini, apalagi sebagai bukan hanya anak pendeta, anak Tuhan. Amin. Nah, oleh karena itu dalam konteks ayat firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini yaitu Mazmur pasal 43 ayat yang kelima. Sini saya punya 3 poin di sini, yaitu yang pertama, kita harus mengenali tantangan hidup kita. Jadi kita kenal dulu kira-kira tantangan dalam hidup kita itu apa. Nah, ketika kita mengenali itu, kita harus berani untuk menghadapinya. Nah, ketika kita berani untuk menghadapinya, maka itu adalah suatu langkah pertama untuk kita bisa mencapai suatu harapan yang sejati. Jadi pertama adalah kita harus mengenali dulu kenali tantangan kita. Tadi ada 3 poin ya. Iya. Poin yang kedua? Yang kedua itu kita perlu tahu kenapa kita tidak perlu tertekan atau khawatir. Oke. Yaitu karena salah satu kalimat yang mungkin sudah selalu didengar tapi harus diingatkan kembali, yaitu kita punya Allah yang begitu dahsyat. Amin. Nah, ketika kita menghadapi masalah, tantangan yang begitu silih berganti kita hadapi, janganlah kita lupa bahwa kita punya Allah yang dahsyat, kita punya penolong yang begitu berkuasa, Yesus Kristus. Sehingga kalaupun kita dalam masalah yang membuat kita down, membuat kita kadang ada pikiran untuk bunuh diri dan sebagainya. Betul. Tetapi yang perlu kita ingat adalah kita tidak sendiri. Amin. Kita punya Allah. Allah kita yang dahsyat. Allah kita yang Dan dia dahsyat, nggak pernah punya Allah. rancangin sesuatu yang menjadi celaka bagi hidup kita. Iya. Tapi rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Betul ya? Iya. Dan dan Paulus bahkan katakan bahwa kesulitan, rintangan, kesukaran itu bahkan membawa kita makin dekat, makin kita dewasa di dalam Tuhan ya. Iya. Oke. Lalu poin yang ketiga. Yang ketiga yaitu kita harus berharap kepada Tuhan. Nah,
pada poin yang ketiga ini kadang-kadang tuh orang ketika menghadapi masalah mereka tuh berharap kepada manusia. Oh, Sehingga ketika manusia, misalnya orang-orang di dekat mereka, keluarga mereka, Ya. pasangan mereka, ketika mereka tidak memenuhi ekspektasi mereka, kecewa kecewa. muncul. Tentu. Dan itu bisa membuat mereka Down. terpuruk dan mungkin saja bisa jauh menghilang dari hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu kita perlu berharap kepada Tuhan. Masalah sekecil apapun itu, kita harus berharap kepada Tuhan. Nah, ketika kita berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk kita bisa menghadapi setiap masalah yang kita Oke. hadapi. Sebenarnya kalau kita lihat dari poin-poin ini, sebenarnya simpel. Ya, Tapi bagaimana kita kadang-kadang kita nggak mau keluar dari situasi jiwa kita yang tertekan dan merasa bahwa mengasihani diri sendiri. ya, Seperti itu ya. Jadi kalau kita tadi lihat poin-poin yang Timothy sampaikan bahwa yang pertama adalah bahwa kita harus tahu, harus mengenali ya, tantangan hidup ini. Ya bahasa saat ini mungkin bisa dibilang bahwa mapping. ya, Apa sih masalah-masalah dalam kehidupan ini? Jangan-jangan masalah ini ada karena keputusan-keputusan kita dan lain sebagainya. Tapi yang tadi Timothy sampaikan bahwa sebagai anak pendeta, anak gembala pun punya tekanan jiwa yang luar biasa ya. ya, Punya tekanan yang mungkin orang lain gak pikirkan. Ada beban itu di ya, Timothy sebagai anak seorang gembala sidang, seorang pendeta ya. ya, Dan Timothy alami itu dan puji Tuhan pasti sudah keluar dari situasi itu ya. ya, Kenapa? Karena Timothy punya langkah mengenali ya, tantangan hidup. Yang kedua tadi apa? Tidak tertekan. tidak tertekan. Memutuskan diri bahwa seperti Mazmur ini katakan bahwa mengapa engkau tertekan hai jiwaku. Seperti itu ya. Ya. Jadi ada langkah bahwa sadari bahwa ngapain jiwa ini harus tertekan. Dan berkata bahwa hai jiwaku. Ini seperti menyemangati. Ya. Menyemangati jiwa atau diri sendiri. Hai jiwaku, jangan tertekan. Ayo berharap kepada Tuhan. Ya. Betul begitu ya. Jadi tadi poin yang kedua berkata bahwa jangan tertekan. Ya, kenapa? Karena nggak perlu kita tertekan. Dan yang poin yang ketiga yang sungguh menjadi satu closing yang luar biasa bahwa kenapa kita harus keluar dari tekanan ini? Ya karena Allah kita. Kita berharap kepada Allah yang berjanji dan tidak pernah mengingkari. Ya. Begitu ya. Jadi hari-hari hidup kita adalah hari-hari di mana kalau kita hitung berkat Tuhan, kita kayaknya nggak akan pernah Ya. mau tertekannya. Betul ya? Sekarang lagi skripsi, Ya, puji Tuhan sudah selesai skripsi. sudah selesai, Ya, puji Tuhan. akan sidang, Ya. itu tertekan juga nggak? Wah, itu dari berbagai segi, dari kampus, dari dosen pembimbing, Ya, dari teman-teman, diri sendiri diri juga. sendiri juga. Tapi udah dilalui. Puji Tuhan sudah Iya. dilalui. Katanya skripsi adalah bagian yang harus kita lewati aja. Ya. Nanti pun akan kita lewati dan kita bisa berkata, aku menang. Ya. Amin. 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 Kita bareng ngomong, aku menang. Haleluya. Ya. Jadi untuk apa jiwa tertekan? Ya. Untuk apa kita terus ada di bawah tekanan? Ayo, mari kita berharap kepada Allah yang punya janji dan selalu menepati janjinya. Haleluya. Saudara yang kekasih, Haleluya. kita belajar banyak dari seorang muda, Timothy dari Ambon, sekolah di STT Bethel Indonesia di Jakarta, dan sedang kuliah dan pada tahap akhir akan sidang mungkin di hari apa? Hari Rabu atau Kamis. Hari Rabu atau Kamis di bulan ini, dan kita berdoa terus Tuhan limpahi dia dengan kepintaran, kecerdasan yang daripada Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati dalam prosesnya terus berjalan Tuhan berkati. dan dapat kemenangan Amin. daripada Tuhan. Haleluya. Kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk anakku Timothy yang boleh share pagi ini dalam Victorious Devotion
Dan kami berdoa Timotius selesaikan studinya terus dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih, berkati umat-Mu berkemenangan. Dan kami mau berkata kepada jiwa kami, jangan tertekan. Tapi kami mau berharap kepada Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua. Thank you. God bless you.